Untuk jawaban nomor 1, suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut. Jawabannya adalah C, gagasan pokok. Untuk soal nomor 2, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Nah, untuk yang ketiga, perbedaan gagasan pokok dengan gagasan pendukung adalah gagasan pokok terletak di bagian awal akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Untuk soal nomor kelima, 3 hal dalam menentukan gagasan pendukung suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Untuk menjawab soal nomor 5, buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Nah, contohnya, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, di mana bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Namun, itu bukan merupakan suatu penghalang untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Karena keberagaman suku, agama, dan budaya itu merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia dan merupakan suatu alat pemersatu bangsa Indonesia yang disatukan dalam suatu wadah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk muatan IPS nomor 1, rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Untuk nomor 2, alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah gambang. Gambang merupakan alat musik tradisional asal Jawa Tengah yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya sitar, bonang, kendang, saron, gender, kenong, dan gong. Nomor 3, joglo adalah rumah adat dari Joglo adalah rumah adat yang populer di Pulau Jawa. 4, budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah budaya pembuatan kain batik. Kelima, tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Contoh, suku Jawa memiliki upacara adat khas yaitu sekaten. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Muatan IPA. 1. Bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping dengan cara meniup dan menekan tutsnya. Gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan. Selaput atau membran. Menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda cair. Mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Nah, kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa karena tidak ada media yang menghantarkan suara kita kepada orang lain. Tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Harmonika dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian, sasando dihasilkan dengan cara dipetik. Gambang dihasilkan dengan cara dipukul, dan kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Bangun berikut yang tidak termasuk bangun segi banyak adalah lingkaran. Bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi. Ya, bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar disebut segi banyak beraturan. Gambarkan masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ini contoh 3 segi banyak beraturan. Ini adalah contoh segi banyak tidak beraturan. Salah satu unsur tari adalah gerakan tubuh. Lagu Lir Ilir berasal dari daerah
Jawa Tengah. Perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir Ilir adalah selendang. Gerakan ini termasuk gerakan yang dipraktikkan di awal tarian. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Contohnya tari piring, tari tortor, tari jaipong, tari perang. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah kerja bakti. Contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah masyarakat dari beragam suku bekerjasama dalam menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Misalnya festival budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Berikut ini adalah contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam merancang kegiatan perayaan Hari Sumpah Pemuda, yang pertama adalah meliputi waktu, tempat, jenis kegiatan, dan peserta, sehingga kegiatan dapat disusun dengan baik. Sekian dan terima kasih.